Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 25 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Usai melakukan lawatan ke sejumlah negara di benua Afrika, Presiden Joko Widodo tiba di tanah air pada Jumat 25 Agustus 2023. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pagi tadi. Setelah turun dari pesawat, Presiden tampak disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam. Turut mendampingi Presiden pada penerbangan dari Afrika, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pada kunjungannya di Sumatera Utara, Presiden akan mengunjungi kota Binjai untuk menyapa sekaligus memberikan bantuan kepada para pedagang. Kemudian Kepala Negara diagendakan meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Medan Binjai Deli Serdang, Mebidang, dan Jembatan Aik Tano Ponggol. Pemirsa, antusias masyarakat kota Binjai menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pagi tadi, menjadikan suasana kota di sepanjang jalan kota Binjai ramai. Seperti halnya di lokasi SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di Jalan Gunung Sibaya, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Sejak pagi persiapan penyambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah dilakukan. Tampak terlihat pasukan pengamanan Presiden memeriksa seluruh tamu yang akan memasuki lokasi peresmian Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi penyedia air bersih bagi daerah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Para awak media juga tidak luput dari pemeriksaan barang bawaan yang dilakukan pasukan pengamanan Presiden Republik Indonesia. Sesuai jadwal, kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan tepat pukul 10:35 waktu Indonesia Barat setelah mengunjungi pasar tradisional Brahrang yang berada di Kecamatan Binjai Barat. Para awak media juga tampak terlihat sudah tiba di lokasi peresmian sistem penyediaan air minum sejak pagi hari. Karena jika terlambat, maka tidak akan diberi izin untuk melakukan peliputan berita. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan kunjungan kerja serta silaturahmi dengan masyarakat di masa penghujung akhir jabatannya di rumah dinas Bupati Labuhan Batu, Jalan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu kemarin. Ribuan masyarakat antusias menanti kedatangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Labuhan Batu. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Sumatera Utara didampingi Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara memberikan sejumlah bantuan sosial berupa 2.000 paket sembako bagi warga di 4 kecamatan di Labuhan Batu, memberikan bantuan bibit pohon serta peralatan pertanian, memberikan jaring tangkap ikan bagi kelompok nelayan, serta bantuan tunai bagi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Salah satu kelompok nelayan, Baharudin Ritonga, mengaku dirinya sudah 25 tahun bekerja sebagai nelayan terkait adanya bantuan dari gubernur dan sangat berterima kasih kepada gubernur. Diharapkan ke depan bantuan kepada para nelayan pesisir di Kabupaten Labuhan Batu bisa berkesinambungan guna membantu penghasilan para nelayan. Berupa alat tangkap jaring terubu. Ikan terubu. Terus Pak? Daerah pesisir Labuhan Batu kan ikan terubu yang istilahnya yang dikatakan yang terkenal. 10 orang. 10 orang. Dapat 100 bal. Bal jaring ya Pak ya? Harapannya ke depannya ya kami berharap sebagai nelayan daerah pesisir kiranya bantuan ini terus bergulir untuk ke depannya bahkan lebih banyak lagi atau lebih bermanfaat bagi kami. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di sela-sela kunjungan menyapa ribuan masyarakat Labuhan Batu, meminta izin untuk berpamitan dengan masyarakat Labuhan Batu. Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara selama 5 tahun akan berakhir terhitung tinggal 10 hari ke depan sebagai gubernur di Sumatera Utara. Sudah rencana saat 6 bulan yang lalu
Ya. terpotong waktunya dan akhirnya sekarang baru sempat. Ya sekalian saya pamit karena 10 hari yang akan datang kan sudah selesai. Sumatera Utara di Pilkada tahun depan, Edi masih secara tegas menjelaskan dirinya akan mengumumkan maju atau tidak pada tanggal 6 September 2023 mendatang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Diskusi panel 1, Halako Kebangsaan bertemakan peran Islam Wasatiyah dapat menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan damai pada pemilu 2024 berlangsung di Grand Mercure Hotel Medan. Forum Kiai Tahlil Sumatera Utara menggelar diskusi panel pertama dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Guru Besar UIN Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Kemenak Sumatera Utara, dan sejumlah praktisi pesantren. Kegiatan ini bertujuan terbangunnya persepsi yang sama bahwa harmoni kebangsaan perlu dijaga agar persatuan dan persaudaraan kebangsaan tetap terjalin menjelang pemilu 2024 mendatang. Selain itu Indonesia beraneka ragam merupakan miniatur kebinekaan dan menjadi contoh dunia tanpa ada konflik. Intelektual Islam Nisful Khoir mengatakan perbedaan politik dan tidak merusak tatanan keberagaman yang sudah baik. Oleh karena itu ia menjelaskan pemilu 2024 menjadi kewajiban bersama agar pemilu berjalan damai dan berkualitas. Dalam menjaga pemilu yang berkualitas dan berintegritas menjadi kewajiban kita bersamalah agar pemilu tahun 2024 ke depan ini benar-benar pemilu yang aman, pemilu yang damai, pemilu yang bisa kita ukur kualitas serta berintegritas. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab seluruh komponen negeri ini. Tentunya kita harus ciptakan suasana-suasana yang bisa mengantarkan pemilu ini benar-benar tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Bukan hanya untuk membangun harmoni dengan negara, tetapi sekaligus guna menangkal ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pemirsa, hadiah istimewa bagi seluruh pegawai LPP TVRI di hari ulang tahun ke-61. LPP TVRI mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 60%. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, yang dibacakan Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2022 di lingkungan TVRI telah menunjukkan kenaikan indeks yang cukup signifikan, yakni 62,58%. Dengan penilaian tersebut, LPP TVRI diperkenankan untuk mengajukan kenaikan tunjangan kinerja dari 47 menjadi 60%. Dengan mengenakan pakaian adat, seluruh pegawai mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat. Di usianya yang istimewa ini, TVRI mengusung tema berkarya untuk Indonesia. Sebagai makna hadirnya TVRI bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Momen ini menyiratkan ajakan kepada seluruh masyarakat elemen bangsa untuk melaju bersama, melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi. Beragam capaian yang telah berhasil diraih LPP TVRI selama ini tentunya tidak lepas dari hasil jerih payah seluruh pegawai TVRI dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Sebagai instansi penyiaran saat ini, TVRI tengah menghadapi era percepatan teknologi informasi yang sangat tinggi. Untuk itu, TVRI telah bersiaran secara digital sehingga menghasilkan kualitas siaran yang jauh lebih baik. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara Takrizal berharap LPP TVRI senantiasa dicintai seluruh masyarakat Indonesia dengan segala pembenahan yang telah dilakukan menyambut era digitalisasi. Alhamdulillah hari ini TVRI berusia 61 tahun. Di era digital ini TVRI telah melaksanakan digitalisasi seluruh siarannya sesuai dengan
ketentuan pemerintah. Dan untuk stasiun daerah, kita dalam program mendigitalisasi seluruh pemancar di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Utara tahun ini dari 20 buah sampai Desember, kita harapkan tahun 2023 ini sudah ada 13 pemancar yang digital. TVRI semakin baik berkarya untuk masyarakat dan masyarakat makin menonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI yang ke-61. TVRI sebagai media pemersatu bangsa telah mengudara selama 61 tahun di bumi Indonesia. Masa demi masa telah dilewati, TVRI senantiasa memberikan manfaat terbaiknya bagi masyarakat seluruh penjuru negeri. Dan berikut beberapa pandangan para pegawai TVRI Sumatera Utara terhadap LPP TVRI yang memasuki usia baru. Ulang tahun TVRI yang ke-61 agar TVRI lebih maju dan TVRI lebih digemari lagi oleh masyarakat. Mungkin kalau dari pandangan milenial ya, selama ini kan stereotipnya TVRI itu lumayan tertinggal zaman gitu. Mungkin saya optimis lah bisa ke depannya itu TVRI bisa jadi tontonan anak muda juga, bukan cuman orang-orang siaran resmi aja, tapi bisa juga hiburannya juga semakin bagus supaya semua kaum termasuk kaum milenial, Gen Z dan semualah anak-anak muda juga bisa menikmati tayangan dari TVRI. Harapan saya bagi karyawan yang ada di seluruh Indonesia, mindset kita harus rubah terkait dengan sudah berjalannya ASO, otomatis kita pola pikir dan cara kerja juga harus kita lebih tingkatkan untuk mendapatkan yang namanya era digitalisasi terkait dengan 4.0. Kemudian untuk semua pegawai khususnya TVRI Sumatera Utara, marilah sama-sama kita bekerja, berkarya untuk memajukan TVRI yang kita cintai. Harapannya buat TVRI, semoga TVRI semakin jaya dan semakin banyak orang yang bisa menonton ke pelosok seluruh Indonesia. Harapan saya untuk TVRI ke depannya semoga semakin jaya, semakin bagus, semakin terorganisir antara satu lini ke lini yang lain dan mempunyai visi misi yang sama dan mempunyai satu solusi untuk pembangunan TVRI ke depannya. Thank you. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama 4 hari, tim SAR Parapat Danau Toba bersama tim gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban yang hanyut di Sungai Siponot, Kabupaten Samosir pada hari Senin lalu. Meski telah meninggal dunia, korban hanyut setelah terpleset di Sungai Siponot, Kabupaten Samosir pada Senin lalu akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan Pos Parapat Danau Toba pada Kamis sore. Korban yang merupakan siswi sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir ini diketahui hanyut setelah terpleset saat berjalan di pinggiran sungai. Koordinator Pos Tim SAR Parapat Danau Toba, Hisar Turnip, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan bersama TNI dan BPBD Samosir melakukan pencarian dengan menelusuri aliran dan dasar sungai selama 4 hari dari sejak korban jatuh dan hanyut. Korban ditemukan dengan jarak 500 meter dari lokasi korban terpleset dengan kondisi meninggal dunia dan tersangkut di batang kayu yang ada di sungai. Itu ditemukan sekitar pukul 14.05 tadi dalam keadaan meninggal dunia. Dari jembatan saya sebutkan tadi 1 kilometer mengikuti bentuk sungai letter S ya. Tapi secara garis lurus saya lihat itu hanya 500 meter. Kendala yang buat sebenarnya itu minimnya informasi dari masyarakat yang mengetahui karakter sungai ini. Itu yang pertama. Kedua, setelah ditelusuri sungai itu sebenarnya ada penyempitan. Sementara proses evakuasi korban dilakukan dengan ditarik ke atas menggunakan tali karena lokasi penemuan korban tidak memiliki akses jalan.
Pemirsa, hasil pemeriksaan otopsi almarhum Adven Pratama dalam Banua rencananya akan dikirim ke Polda Lampung. Otopsi ini dilakukan selama sepekan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ini. Terkendala karena adanya jaringan organ tubuh yang dikirim ke laboratorium untuk penguatan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah sepekan menjalani otopsi, jenazah siswa kepolisian SPN Polda Lampung Adven Pratama dalam Banua dinyatakan telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan di Jalan Bunga Lau Medan kemarin. Waktu yang dibutuhkan pada otopsi lebih lama dari biasanya disebabkan adanya jaringan organ tubuh yang dikirim ke laboratorium untuk menguatkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Nasib Mangoli Situmora mengatakan proses otopsi jenazah Adven Pratama dilakukan oleh 2 dokter spesialis forensik. Pihaknya telah menerima seluruh hasil otopsi dan pemeriksaan laboratorium yang kemudian akan didiskusikan bersama tim untuk menarik kesimpulan. Jika tidak ada kendala, kesimpulan hasil otopsi akan dikirim ke Polda Lampung paling lama pada Senin depan. Hasil pemeriksaan laboratorium maksudnya hari ini sudah selesai, tapi kan selesai pun kita masih diskusikan dengan kebetulan pada waktu otopsi kita ada 2 dokter spesialis. Waktu lakukan otopsi, hasil laboratorium sudah datang, sudah keluar. Kita diskusikan dengan dokter spesialis yang berdua tadi. Kita kan 2 orang untuk otopsi, jadi kita diskusikan untuk mengambil kesimpulan. Karena ini adalah kasusnya sudah viral dan atensi, maka waktu itu memang kita melakukan otopsi itu dengan 2 dokter spesialis forensik. Rumah Sakit Adam Malik sendiri memiliki 4 dokter spesialis forensik. Jadi SOP-nya di sini kalau memang kasusnya sudah beratensi besar, maka yang melakukan otopsi itu adalah SOP-nya diwajibkan 2 dokter spesialis forensik. Keluarga korban yang merasa curiga dengan penyebab kematian Adven meminta jenazah Adven Pratama dalam Banua diautopsi pada 17 Agustus lalu. Korban meninggal saat mengikuti latihan fisik menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung. Pemirsa, petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Medan Barat meringkus seorang pelaku pemalakan dan pengancaman pemilik salah satu toko di kawasan Jalan Masjid, Kota Medan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Rawindren yang merupakan salah seorang preman di kawasan Kesawan, Kota Medan. Video amatir ini direkam oleh korban yang saat itu menerima ancaman dari pelaku dan meminta uang dengan alasan iuran keamanan. Tidak hanya mengancam pelaku, juga membentak korban dengan perkataan kasar dan menantang korban untuk melaporkannya ke kepolisian. Rekaman video ini menjadi viral di media sosial. Petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan bergerak cepat mengamankan pelaku dari tempat kediamannya. Kepada petugas, pelaku mengaku dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Kapolsek Medan Barat, Kompol Rizky Amalia menyebutkan saat ini pelaku sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit Reskrim Polsek Medan Barat. Petugas masih menunggu pihak korban untuk dimintai keterangan dan membuat laporan polisi sebelum pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Amankan terduga pelaku dengan TKP di Jalan Perdana, Kelurahan Kesawan. Jadi di situ didapat pelaku dengan nama Rawindren yang bertempat tinggal di Sekip. Pelaku baru kali ini melakukan aksinya. Namun menurut catatan polisi, pelaku merupakan residivis kasus perkelahian dan pernah menjalani hukuman di Polsek Medan Baru beberapa tahun lalu. Pemirsa, orang dalam gangguan jiwa ODGJ sekalipun dapat dilatih untuk membuat suatu keterampilan tangan sehingga mampu menghasilkan uang. Rumah Langit, rumah yang menjadi rumah singgah ODGJ ini berada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang digagas salah seorang aktivis pendidikan Togu Simorangkir. Rumah Langit ini dijadikan rumah singgah terhadap para ODGJ dan tunawisma yang selama ini hidup di jalanan. Di Rumah Langit ini, para ODGJ dan tunawisma diberikan pengobatan dan diajarkan keterampilan sehingga nantinya bisa kembali berbaur ke tengah masyarakat.
Setiap ODGJ dan tunawisma di Rumah Langit ini diberlakukan sebagaimana layaknya kehidupan orang sehat dan tidak ada paksaan dan tekanan. Salah seorang pengurus rumah singgah ODGJ, Sylvia Lumban Tobing, mengatakan keberadaan Rumah Langit atau rumah singgah ini bertujuan untuk memberikan kesembuhan terhadap para ODGJ dan tunawisma, sekaligus memberikan mereka bekal dengan mengajarkan keterampilan yang nantinya dapat memberikan penghidupan yang layak. Menurut Silva, tidak mudah untuk mengajak para ODGJ ini agar mau tinggal di Rumah Langit. Namun dirinya bersama pihak pengelola tidak memaksakan setiap ODGJ dan tunawisma untuk tinggal di Rumah Langit tersebut. Sylvia Lumban Tobing mengatakan pihaknya memberikan nama rumah singgah ODGJ ini dengan nama Rumah Langit, dikarenakan orang yang tinggal di rumah tersebut berasal dari jalanan dan tinggal beratapkan langit. Rumah Langit ini dibangun sejak 2020 lalu dan telah berhasil menyembuhkan puluhan ODGJ secara permanen dan mampu menciptakan keterampilan tangan yang dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mat Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.